Ya, kita kembali ya tadi tipe otot yang pertama adalah otot polos ya. Nah, ini salah satu cirinya adalah juga sumber utama merupakan dari metabolisme aerobik. Artinya apa? Artinya semua aktivitas yang berhubungan ataupun yang melibatkan otot polos selalu membutuhkan oksigen ataupun punya aktivitas yang metabolisme itu melibatkan oksigen. Nah, kontraksinya lambat ya. Nah, karena lambat kontraksinya otot polos ini maka selalu ya ataupun kadangkala mengalami yang namanya tetani ya. Tetani ini artinya apa? Ada satu ketidakseimbangan ya di dalam ototnya ya karena otot manusia ini kan juga membutuhkan yang namanya nutrisi ya pastinya. Nah, ada ketidakseimbangan elektrolit ya ataupun zat-zat yang menopang otot ini untuk tetap kuat. Jadi bisa saja apa namanya kekuatan otot itu ya karena ini disebut tetani eh, dia tidak bisa normal ya gitu ya. Jadi rangsangan otot mengalami eh, ketidakseimbangan seperti itu. Akhirnya apa yang harus kita kita lakukan? Nah, ah, harus yang kita lakukan adalah ya menyuplai nutrisi ya bagi otot ya, terutama mungkin kalau bagian-bagian otot yang otot polos yang sifatnya otot polos adalah kalsium ya seperti itu. Nah, kalsium ataupun apa namanya magnesium ya bisa ya. Nah, ini semua yang kecenderungannya merupakan karakteristik dari otot polos. Dan terakhir itu tahan terhadap kelelahan ya. Pasti ya secara fisiologi karena otot polos ini ya sangat terdistribusi ya, artinya tersebar di organ ya. Tadi eh, contohnya adalah kalau kita lihat di tubuh manusia ya, coba kita lihat langsung ya ini. Nah, nah kalau misalnya otot polos manusia kira-kira ada di bagian mana saja? Ada yang sudah pernah eh, membaca nggak? Otot polos itu adanya di mana aja? Kalau misalnya otot jantung kan jelas ya adanya di jantung. Otot rangka juga ada di tempat organ bagian tubuh manusia ya. Nah, kira-kira kalau otot polos sendiri Iya Pak, tanggung adanya jawab. di mana aja? Karena kan otot polos ini hampir ada di semua tubuh manusia seperti itu. Ah, di mana Luther? Kalau dari yang saya baca itu otot polos itu ada di ini ya Pak, di pembuluh darah itu juga ada, lalu di kandung kemih, Ya, lalu di perut, di ya, dalam ginjal, di eh, saluran pernafasan juga. ya. Ya, Iya artinya ada semua ya, Luther ya, iya Pak. dan teman-teman. Artinya otot polos ini adalah otot yang memang ada di seluruh bagian tubuh manusia ya. Makanya kan dia harus bekerja secara aerobik tadi. Nah, kalau misalnya dia tidak apa namanya tidak ada oksigen dengan baik dan juga nutrisi yang baik ya otot polos ini juga tidak akan berfungsi ya sebagaimana mestinya ya. Nah, misalnya ini kalau otot rangka ya sama ya, otot jantung juga. Oh, sorry. Nah, misalnya kalau otot Nah, ini kalau misalnya untuk otot rangka kita lihat. Nah, otot rangka ya. Kalau tadi otot polos sarafnya adalah sensorik ataupun involuntar. Nah, maka kalau untuk yang otot rangka eh, sarafnya itu sifatnya motorik ya, somatik ya. Itu harus ada volunternya, harus ada eh, yang mengantar gitu ya.
Nah, nah kalau otot rangka ini ya metabolismenya itu cenderung ya secara fisiologinya ya aerobik dan anaerobik. Artinya apa adik-adik? Misalnya kalau kita kita berlari kencang ataupun ya ini aktivitas biasa kita lakukan. Nah, itu kan berbeda ya kalau misalnya kita sedang berlari kencang, itu kalau pelari yang pelari maraton oksigen itu berkurang gitu ataupun sedikit. Nah, ini yang terlibat ini pasti adalah bagian otot rangka karena kenapa? Ya, kalau misalnya yang terlibat hanya otot yang memang mengharuskan oksigen, bagaimana dengan aktivitas yang minim oksigen ya. Contohnya pelari maraton itu kan jangan pelari maraton bisa ataupun orang yang menyelam misalnya tanpa 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 apa namanya alat alat pembantu gitu. Nah itu bisa. Nah, otot rangka itu fungsinya adalah menyediakan energi ya tentunya. Makanya eh, sumber energi ya dari otot ini adalah aerobik dan anaerobik. Nah sama ya mengalami tetani artinya ada ketidakseimbangan jika jika asupan nutrisinya itu kurang ya. Kalau disebut otorangka ya karena kan umumnya di bagian tubuh manusia ya semua eh, apa namanya ya, berlekatan dengan rangka sistem rangka. Coba kita lihat tadi ya. Nah ini bagian otot rangka ini ya. Ini selalu menempel pada rangka tubuh manusia. Kalau otot jantung, nah ini tadi otot jantung ya pasti hanya ada di eh, organ jantung manusia seperti itu ya. Dan ini hampir sama dengan otot polos. Suara Bapak masih terdengar nggak ya? Ini hujan. Masih, Pak. Dengar, Nah, Oh, terdengar, masih Pak. terdengar. Ini hujan lebat. Nah, nah ini otot jantung ya, secara aerobik mau tidak mau ya harus ada oksigen tentunya ya. Dan tentunya tidak tahan lelah. Makanya jantung manusia itu ada jam kerjanya, ya. Ataupun ada jam harus beristirahat. Karena kalau tidak, maka otot di jantung kita akan rusak. Oleh karena itu ya adik-adik yang masih sehat, yang masih normal, otot jantungnya ya jangan terbiasa bergadang misalnya ya, ataupun eh, melakukan aktivitas yang mengakibatkan kerja jantung itu over seperti itu ya. Ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca-baca lagi ya. Itu untuk otot jantung. Nah, kemudian ada fungsi penting ya yang berkaitan dengan sistem otot rangka manusia. Ya kalau misalnya kita bisa apa namanya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, ya artinya kan kita bisa bergerak. Nah, itu ada otot rangka. Kalau misalnya bisa berdiri kita ya tahan lama ya. Nah, itu ada otot rangka. Coba yang pada umumnya manusia bisa berdiri. Tetapi kalau untuk berdiri lama misalnya ya kalau ada upacara ataupun ada kegiatan-kegiatan sosial yang kita sedang lakukan itu ada yang menopang ya sistem otot rangka kita gitu. Nah, jaringan lunak ya, artinya jaringan-jaringan yang sifatnya eh, ada di dalam organ tubuh manusia yang membantu ya baik itu jaringan di bagian jaringan epitel, ikat dan jaringan saraf ya pasti di sana banyak jaringan-jaringan lunak yang butuh bantuan otot rangka. Masuk dan keluarnya saluran dalam sistem tubuh. Ya, misalnya ya metabolisme tadi ya. Eh, Keringat tadi kita udah belajar tentang sistem integumen. Ya. Bagaimana si keringat bisa keluar? Ya, ya karena ada gerakan. Ya gerakan itu terjadi karena adanya otot ini yang melekat di rangka tubuh manusia, mempertahankan suhu tubuh.
Nah, kontraksi otot, energi menjadi panas. Ya. Otot di dalam rangka manusia ya juga akan apa namanya menyeimbangkan tubuh ya suhu tubuh di dalam tubuh manusia ya. Sehingga apa? Energi yang keluar dan masuk itu bisa teratur ya keluarnya ya. Itu secara fisiologi. Nah, ini strukturnya nanti kalian bisa lihat lagi ya adik-adik. Nah, ini komposisi otot rangka. Jadi di otot rangka manusia ya itu ada komposisi sel itu sendiri dan juga ekstra sel ya. Nah, di sini yang sel ini ya artinya komposisi dari otot ya, otot manusia atau rangka ini banyak ya. Ternyata yang paling paling besar adalah protein. Protein. Walaupun ya banyak yang mengatakan bahwa bagian terbesar yang dibutuhkan oleh tubuh manusia air. Ya, memang benar. Tetapi kalau kita berbicara masalah otot rangka manusia itu memang paling banyak adalah protein ya. Nah, ini kalian bisa lihat nanti ya. Sel 80%, 75%-nya air, bagian yang terlarut ya 25%, kebanyakan protein. Kebanyakan protein. Ini ya sel. Nah, miosin, aktin ya. Nah, ini kan bagian apa namanya? Protein yang berserat ya, fibrillar, fibrose, troponin dan lain-lain. Nampaknya hujan mulai keras. Oke, kenapa otot itu bisa bergerak? Mekanisme gerakan otot. Karena ya pertama tadi ada rangka, ya kalau ada rangka pasti kita bisa melakukan gerak. Yang kedua ya karena adanya sumber kekuatan otot itu sendiri untuk melakukan kontraksi, ya, yang biasa kita kenal dengan miofibril. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa komposisinya itu banyak serabut, ya, menyerupai serabut-serabut. Ini disebut dengan miofibril, serabut-serabut otot. Nah, ini ada 3 tipe ya otot ya tadi sudah sebenarnya kita udah bahas ya. Nah, tadi yang ada inti, yang ada inti ya. Kalau polos kan dia ya polos ya. Yang punya banyak inti itu adalah otot rangka ya. Tentunya. Kalau jantung itu cuma satu ya bagian intinya. Nah, di mana letaknya? Ya. Misalnya kalau keras. Kalau tadi otot polos ya, ya bisa ada di pencernaan, di hati, juga di ginjal, banyak ya. Nanti kalian bisa lihat lagi di mana saja posisi. Misalnya kalau ada pertanyaan, otot yang mendominasi bagian tubuh manusia ya, kalian sudah bisa menjawab. Tentunya adalah otot polos karena apa? Dia menempati seluruh bagian tubuh manusia. Nah, ini ya, ini adalah anatomi otot manusia. Ini ada bagian, kalau kita lihat ya, ada sarkolema, bagian-bagiannya ini, ada miofibril, ada mitokondria. Nah, jadi sarkolema ini ya, nah ini sebenarnya banyak sekali miofibril ya. Ini kan kalau miofibril kita panjangkan, nah ini banyak sekat-sekatnya nih. Ini kalau kita masukkan lagi ya, itulah kita sebut dengan sarkolema. Makanya setiap miofibril pasti ya tersusun atas banyaknya kontraktil. Yang biasa kita sebut dengan sarkolema ya. Jadi
sarkolemma ini banyak sekali bagian miofibril ya. Kita bisa lihat miofibril itu menyerupai sekat-sekat. Nah, kalau kita perbesar lagi, miofibril ini seperti ini. Ada bagian apa? Piringan Z, ada zona H, dan juga ada lagi piringan Z. Ini ada bagian-bagiannya. Nah, yang menarik ini ada zona Z. Jadi bagian-bagian kenapa gelap? Ini ada garis-garis gelap ini. Nah, ini yang apa? Ujungnya itu segitiga ya. Nah, itu ternyata di situ banyak sekali protein protein filamen otot, aktin dan miosin. Makanya kalau ada dulu ya di SMA aktin dan miosin, nah itu ada tempatnya. Jadi tempatnya ada di bagian yang garis-garis gelap atau berwarna biru tadi ya, itu disebut dengan zona Z. Nah, maka di sini nih. Nah, ini letak dari aktin dan miosin. Ya. Nah, nah biasanya protein otot yang tersusun atas aktin ini ya miosin tadi, maka disebut dengan aktomiosin. Nah, karena kenapa? Ya karena protein itu tersusun atas aktin ya, kan disebut dengan aktomiosin. Nah, protein penyusun inilah yang disebut dengan bahan terbesar dari bahan penyusun otot seperti itu. Bentar ya, ini Boriska lagi. Nah, jadi, nah, misalnya kalau otot kita ya, otot manusia itu artinya melakukan kontraksi secara maksimum, ya artinya kita melakukan kerja ya aktivitas yang mengakibatkan otot kita berkontraksi, maka kecenderungan otot manusia itu akan lebih pendek ya. Maka apa yang terjadi? Panjang zona Z dan H tadi ya. Z ini yang memproduksi protein aktin dan miosin tadi ya. Nah, mengalami perubahan ya, merubah perubahan panjang tentunya ya. Dan ini sangat berhubungan dengan apa? Dengan tingkat kekuatan ya ataupun kelelahan dari kerja otot seperti itu. Nah, ini kalau kita lihat ya, ketika berelaksasi seperti apa, ketika berkontraksi seperti apa. Nah, kecenderungannya ya kita lihat zona Z-nya misalnya nih, yang penghasil apa tadi? Aktin dan miosin. Ini kan kalau misalnya berelaksasi ya cenderungnya dia apa? Memanjang atau memendek. Nah, miosinnya ya, kita lihat nih miosinnya bagian kiri, bagian kanannya aktinnya. Nah, ini tentunya akan berbeda satu sama lain ketika mengalami kontraksi dan relaksasi. Nah, kalau kita lihat kecenderungan ya, kalau yang berkontraksi memendek dia. Ya. Makanya tadi disebut kalau maksimum ya lebih pendek. Jadi saat berkontraksi dia lebih pendek. Ya. Apanya yang pendek? Ya bagian ini zona Z-nya ini ya, yang berisi miosin dan aktin. Nah, ini yang penting ya, yang perlu kita pahami ya adik-adik bahwa ketika terjadi kontraksi dan relaksasi apa yang terjadi pada kedua otot ya, otot manusia seperti itu. Oke.
Nah, ini ya yang terakhir ya tentang bagaimana otot bisa berelaksasi dan berkontraksi. Oke, ya materi kita hari ini selesai. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, mungkin ini kali ya chat message ya, karena sini hujannya deras, ya Pak, nggak terlalu mendengar. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini Luther tadi absennya udah ya? Iya Pak, nanti Ya. eh, Oke. dikirimkan. Silakan kalau ada yang perlu kita diskusikan untuk materi hari ini. Wah, ini hujannya deras. Apakah sudah jelas semuanya adik-adik? Sudah, Tadi Pak. mulai dari sistem integumen dan eh, sistem rangka manusia. Iya, silakan. Siapa tadi Nadila ya? Oh, iya, Pak. Mungkin kalau nanti ada yang ditanyakan bisa di Bentar forum Nadila di ini web. suaranya kedengaran. Sebentar. Hujan deras di sini. Hmm. Iya, silakan Nadila. Iya, Pak. Mungkin sudah cukup jelas. Nanti kalau ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat grup mungkin, Pak. Halo, halo. Iya, halo, Pak. Iya, gimana Nadila? Bapak kok kurang jelas ya? Iya, Pak. Sudah cukup jelas. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke. Nanti mungkin kalau ada yang ditanyakan lewat grup, Pak. Ya, ya. Kalau ada yang kurang jelas ya, silakan kalian boleh tanyakan langsung di grup ya. Oke, untuk hari ini kita cukupkan ya adik-adik sampai di sini ya. Nah, nanti absennya yang belum dipanggil tadi namanya silakan diisi ya dalam link yang tertera. Tapi tolong Luther untuk absensi hari ini dikirim ke Bapak ya, apanya, Excel-nya ataupun di grup ya. Baik Pak, siap laksanakan. Kenapa kamu Luther lapar ya? Biasa Pak, agak lemot. Oke, adik-adik semua, terima kasih untuk atensinya ya. Kita akan bertemu di minggu depan. Ya, nanti Bapak tunggu minggu depan juga kita masih masih online ya, Luther ya, dan adik-adik. Nanti kita bertemu di jam yang sama, jam setengah 9 ya, setengah 9 sampai jam 11 ya kurang lebih, ataupun jam 10 nanti. Ya kalian belajar mandiri ya. Setelah Bapak berikan materi, Bapak share nanti kalian tolong untuk belajar mandiri dan tolong tugasnya tadi ya dikirim minggu depan ya, Luther ya. Oke, terima kasih semuanya. Baik Pak. Selamat melanjutkan aktivitas. Kita tutup perkuliahan hari ini dengan doa. Silakan siapa ini? Elida, ada Elida ya? Elida bisa bantu tutup dengan doa, Elida? Bisa Pak. Ya. Baik, Bapak dosen dan teman-teman semuanya, sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, ada baiknya kita berdoa. Izinkan saya berdoa sesuai agama saya, yaitu agama Kristen Protestan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang berkata kerajaan sorga, pada
siang hari ini kami akan melanjutkan aktivitas kami dan kami sudah selesai melakukan perkuliahan kami pada hari ini. Kiranya mata kuliah hari ini dapat kami ingat dan kami mengerti dan pahami, serta Engkau berkati dosen kami dimanapun mereka berada, berikan mereka hikmat dan kesehatan ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Bapak buat orang tua kami dimanapun mereka berada, berikan mereka kesehatan serta kelancaran rezeki dimanapun mereka berada ya Bapak. Bapak, hanya ini doa dan permohonan kami. Terimalah doa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih.